Masih bersama kami di Presisi Utama, peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Kutai Barat, personil kepolisian membagikan 1.000 paket kurban yang disembelih dari 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 1.000 paket ini dibagikan kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim piatu. Sebanyak 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih oleh petugas sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan ini yakni pondok pesantren, anak yatim piatu, masyarakat kurang mampu, warakauri, dan purnawirawan. Kapolres Kutai Barat AKBP KD Budiarta menyebut kurban ini merupakan sumbangan dari anggota polisi untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kegiatan ini sebagai bentuk syukur personel kepolisian atas berkah dan amal ibadah yang dilaksanakan selama ini. Akan kegiatan penyembelihan kurban, yang mana kurban yang kita sembelih pada pagi hari ini merupakan sumbangan dari atau pengumpulan dari rekan-rekan personel jajaran Polres Kutai Barat yang berjumlah 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing, di mana nantinya kurban sapi dan kambing ini akan kami distribusikan kepada masyarakat di sekitar Polres yang membutuhkan. Dan juga pada momentum Hari Raya Idul Adha ini merupakan pengingat kita semua, khususnya jajaran Polres Kutai Barat, bahwa segala sesuatu yang kita berikan atau kita perbuat haruslah ikhlas, baik itu dalam hal pelayanan maupun dalam hal berbagi kepada sesama ataupun orang sekitar untuk menghasilkan daripada perbuatan kita ini menjadi bermanfaat dan kedepannya baik untuk kita dan keluarga. Terima kasih untuk Polres Bubar atas daging kurbannya, semoga berkah, sukses buat Polres Bubar. Kapolres Belitung AKBP Didik Subiakto bersama PJU, personel dan Bayangkari melaksanakan giat pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah bertempat di Mapolres Belitung. Untuk Hari Raya Idul Adha, Polres Belitung telah menerima atau memotong hewan kurban sapi sebanyak 7 ekor, kemudian untuk kambing sebanyak 8 ekor. Untuk hewan kurban akan diserahkan, yang pertama tentu yang kurban ada hak untuk menerima, kemudian kita bagikan kepada masyarakat di sekitar Polres, kemudian ke panti asuhan, kemudian ke pondok pesantren, dan purnawirawan serta warakauri Polres Belitung. Diharapkan dengan adanya kurban ini tetap terjalin silaturahmi antara masyarakat dan Polri serta purnawirawan dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas, memelihara keamanan dan ketertiban khususnya di Kabupaten Belitung.
Masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha, Polres Sukoharjo menyerahkan bantuan hewan kurban ke masjid dan pondok pesantren di beberapa wilayah Kabupaten Sukoharjo. Penyerahan hewan kurban berupa sapi dan kambing dilakukan di halaman Mapolres Sukoharjo. Hewan kurban tersebut merupakan hasil sumbangan dari personel dan PNS Polres Sukoharjo. Adapun hewan kurban yang diserahkan sebanyak 6 sapi dan 59 kambing. Selain menyalurkan hewan kurban, Polres Sukoharjo juga akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Mapolres Sukoharjo. Nantinya daging kurban akan didistribusikan ke pondok pesantren, masjid hingga kelompok masyarakat lainnya. Sementara itu di Polres Kebumen, Jawa Tengah, penyembelihan sebanyak 4 ekor sapi dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah. Penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan Kalirejo. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui PLH Wakapolres Kompol Setioko mengungkapkan 3 ekor sapi dipotong di rumah pemotongan hewan Kalirejo, sementara 1 ekor sapi lainnya di Panitia Kurban Masjid Agung Kauman Kebumen. Pemilihan RPH sebagai tempat pemotongan karena dinilai lebih sehat dan higienis. Selama pemotongan diawasi langsung oleh dokter hewan terkait kesehatan hewan maupun kebersihan tempat serta cara pengemasan. Daging hewan kurban selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan, di antaranya Yayasan Yatim Piatu, Panti Asuhan, Penyandang Disabilitas, Pondok Pesantren, serta masyarakat sekitar Polres Kebumen. Kita ke daerah lain, Polres Serang melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 38 ekor kambing di Mapolres Serang, Banten. Pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024, Polres Serang melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 38 ekor kambing di Mapolres Serang, Banten. Penyerahan hewan kurban dilakukan usai sholat Id oleh Kapolres Serang, AKBP Chandra Sasongko didampingi oleh Wakapolres Serang, serta para pejabat utama lainnya. Dalam Hari Raya Idul Adha tahun ini, Polres Serang berhasil mengumpulkan sebanyak 8 ekor sapi dan 32 ekor kambing. Sebagian dari hewan kurban tersebut didistribusikan ke pondok pesantren yang ada di wilayah hukum Polres Serang. Hasil penyembelihan hewan kurban dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar Mapolres Serang. Jadi dari Polres Serang kita melaksanakan kurban bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Kita berhasil mengumpulkan 8 sapi dan 38 ekor kambing, dan sebagian sudah kita distribusikan juga ke pondok pesantren yang ada di sekitar kita. Dan hari ini kita kurbankan 6 ekor sapi di sini, nanti kita akan bagikan kepada warga dan masyarakat sekitar Polres. Semoga nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Wakapolres Serang Kompol Ali Rahman mengatakan, pada Hari Raya Idul Adha ini, membagikan hewan kurban menjadikan pembelajaran nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang sejalan dengan tugasnya dari institusi Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dari Humas Polres Serang Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi selanjutnya, ide kreatif dan inspiratif bisa muncul dari berbagai cara. Salah satunya yang diterapkan anggota Polres Pemalang yang berhasil mengelola peternakan sapi di dekat tempat tinggalnya dan berinovasi mengolah kotoran sapi menjadi biogas yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga. Aibtu Andi Yoga Setiawan, anggota Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah yang bertugas di Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas yang sehari-harinya mengelola peternakan sapi di dekat tempat tinggalnya, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Di momen Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, Aibtu Andi Yoga Setiawan menuai berkah dari penjualan ternak sapi untuk dijadikan hewan kurban. Aibtu Andi Yoga Setiawan mengatakan sapi di peternakannya terdiri dari beberapa jenis yakni sapi lokal, sapi limosin, dan sapi simental.
Tidak hanya menjalankan peternakan sapi saja, Aibtu Andi Yoga Setiawan juga berinovasi mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Biogas hasil olahannya ini kemudian disalurkan dari peternakan sapi ke rumah-rumah warga melalui pipa dengan panjang pipa sekitar 15 meter sampai 50 meter secara cuma-cuma alias gratis tanpa biaya sepeser pun. Aibtu Andi Yoga Setiawan mengatakan ia mulai mengolah kotoran sapi menjadi biogas setelah mendapatkan hibah peralatan untuk memproduksi biogas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Produksi biogas dilakukan saat pembersihan kandang sebanyak 2 kali pada pagi dan sore hari. Aibtu Andi Yoga Setiawan berharap biogas dari peternakan ini dapat membantu masyarakat kurang mampu yang kerap kesulitan memenuhi kebutuhan gas LPG. Itu memang awalnya menjadi permasalahan untuk kami warga di sini. Namun demikian dengan adanya pengolahan biogas yang kami olah jadi gas yang lebih bermanfaat lagi, limbah kotoran tersebut sudah kami manfaatkan menjadi produk biogas seperti itu. Kami sudah menyalurkan hasil daripada biogas ini sudah ke 6 rumah di lingkungan sekitar kami. Gratis, Pak, gratis. Gratis untuk semua penerima manfaat tersebut, kami tidak mengenakan biaya sedikit pun. Pemasangannya kami bekerja sama dengan Kementerian SDM, dibantu mulai dari pembuatan, pembangunan, dan pemasangan kami dibantu oleh Kementerian SDM, kami mendapatkan hibah gratis. Termasuk instalasi sampai pemasangan, sampai rumah. Jadi rumah ini mendapatkan hasil manfaat daripada biogas tersebut sampai dengan rumah, sampai dengan kompor sekali. Untuk gasnya selama masih berproduksi menyala 24 jam. Meski sukses mengelola peternakan sapi, Aibtu Andi Yoga Setiawan juga tetap fokus pada tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan, selalu memberikan support dan dukungan kepada setiap anggota yang mampu memaksimalkan waktu di luar jam dinas dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga dapat bermanfaat untuk keluarga dan juga masyarakat banyak. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Kisah inspiratif lainnya datang dari Polsek Kota Bangun yang mengadakan turnamen olahraga tradisional ketapel. Acara ini berlangsung di lapangan voli Polsek Kota Bangun. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.